jam pelajaran matematika. Oke? Semuanya yang nggak fokus, yang sudah ngantuk, coba sekarang diperhatikan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu biar semua ilmunya nanti masuk ya. Nggak ada yang keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Oke. Saya pimpin saja. Oke, baik, sudah siap. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bisa lancar. Berdoa dimulai. Berdoa boleh dilanjutkan. Oke, sekarang kita akan membahas apa ini bacanya? Golden ratio. Ada yang tahu nggak kira-kira apa sih di dalam golden ratio? Golden artinya apa? Emas. Kemewahan. Oke. Rasio artinya apa? Perbandingan ya. Perbandingan emas. Apakah benar artinya gitu? Dan maksudnya apa? Oh, oke. Kita bisa. Apa? Timbangan emas. Oke. Coba nanti disimpan jawabannya dulu ya. Kemarin terakhir kita belajar apa sih? Terakhir. Barisan dan deret. Yes, benar. Pintar Desi. Barisan dan deret. Ada barisan aritmatika, ada geometri, dan satu lagi apa? Barisan Fibonacci. Nah, golden ratio ini itu berkaitan erat dengan barisan Fibonacci. Nah, apa maksudnya? Oke, next. Tujuan pembelajaran hari ini, di akhir pembelajaran saya harapkan kalian dapat memahami apa arti golden ratio, rumusnya itu apa, lalu dapat mengukur dan menganalisis proporsi tertentu yang akan Bapak sajikan. Nanti jadi ada cerita, suatu cerita, itu apapun nanti kita simak saja. Nah, sudah saya tulis tentang ukiran gunungan, ya. Ukiran wayang gunungan. Yang ketiga adalah mendesain ulang atau kalian membuat karya sendiri dengan menerapkan golden ratio. Oke, sebelum kita masuk bacaannya ada di LKPD. Bapak bagikan LKPD dulu. Ini untuk api, ini untuk dewas. Oke, silakan dilihat-lihat dulu. Apakah ada yang aneh, apakah ada yang apa? Kayaknya normal aja ya LKPD-nya. Oke, di situ ada 7 LKPD, silahkan baca-baca. Kalau sudah dibaca, mari kita masuk ke lembar kedua. Nah, di lembar kedua ini terkait dengan suatu bacaan ya, wisata makam Bung Karno. Sudah saya tampilkan di layar. Nah, makam Bung Karno itu berada di Blitar ya. Siapa yang pernah Blitar? Saya, Pak. Di mana? Dekat ya? Ya, lumayan paling ya 20 menit, 15 menit, Pak. 20 menit, 15 menit dari makam Bung Karno ya? Iya, di makam Bung Karno rumah saya. Nah, makam Bung Karno adalah salah satu situs sejarah paling penting di Indonesia, yaitu kompleks peristirahatan presiden pertama kita, yaitu Soekarno ya. Nah, di kompleks ini ada beberapa monumen atau bangunan-bangunan, elemen-elemen penting atau seperti beberapa elemen bangunannya, yaitu adalah gapura. Ada gapura. Gapura itu adalah tempat makam Bung Karno atau penutupnya gitu. Jadi makam Bung Karno ada di tengah-tengah. Di tengah. Pendopo. Sorry, pendopo ya. Gapura itu apa sih? Oh, gapura itu gerbang, sorry. Gapura itu gerbang masuk. Nah, yang itu digambar itu joglo ya maksudnya. Joglo. Nah, makam Bung Karno itu ada di tengah-tengah joglonya, di bagian joglonya. Yang kedua ada pilar-pilar. Yang ketiga ada gong perdamaian, ada kolam dan taman, dan ya joglo makam salah satunya
Oke, dari gambar itu dan dari penjelasan yang sudah ada, coba kalian isikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di LKPD ya. Diisi, saya kasih waktu 5 menit saja. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan? Oh iya, apa? Ini yang pertama, kenapa bangunan BS itu penting untuk simetris? Nah, itu kan biasanya tergantung ya Pak, penggunaan gaya membuat entah itu ukiran atau apa, punya namanya sendiri. Kalau apa ya? Oke. Coba temannya apa? Ada yang bisa bantu? Maksudnya? Mungkin ya ini sedikit pengetahuan saya aja ya, kan di situ kenapa bentuknya simetris, dan itu kan simetrisnya ada 3. Ya mungkin itu karena ada melambangkan sesuatu terkait dengan si makam Bung Karno-nya, atau biar punya keunikan sendiri gitu. Kan itu ada 3 simetris, atau ya mungkin ada nilainya sendiri lah di makam Bung Karno gitu, Pak. Oh, boleh. Oke, jawabannya bagus. Terima kasih Desi. Afif bisa mengembangkan sendiri? Bisa ya? Sama-sama, Wi. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah? Kalau sudah, sekarang kita lanjut ya di lembar selanjutnya. Coba dibuka. Apa? Keong. Bukan itu. Itu salah satu ornamen pada makam Bung Karno. Coba dibaca dulu sebentar, 1 menit. Bacanya sedikit. Sudah ya? Nah, itu adalah salah satu ornamen yang gambar kanan kalian ini. Itu namanya adalah gunungan wayang atau wayang gunungan. Nah, wayang gunungan itu, yang wayang gunungan itu di foto itu ya, itu foto asli wayang gunungan di makam Bung Karno. Tempatnya itu ada di area depan. Di depannya nanti kalau kalian ke sana main, nanti ketemu wayang gunungan itu. Nah, kira-kira ada apa dengan wayang gunungan? Tadi bab ini tadi judulnya apa ya? Golden Rasio. Ya. Nah, kalau kita cek di bawah, di ukiran bagian bawah wayang gunungan itu ada ukiran bentuknya kayak gini. Nah, bentuknya kayak rungkel, spiral gitu ya. Nah, menurut kalian spiral itu sama seperti spiral apa sih? Ada yang tahu? Apa kalian sebelumnya sudah ada yang tahu golden rasio itu apa? Belum ya? Bentuk golden rasio bagaimana juga belum tahu? Belum. Oke, kalau belum tahu, nggak apa-apa. Nah, sebenarnya golden rasio itu hampir mirip bentuknya seperti spiral ini, tapi dia ada proporsi tertentu. Nah, proporsi itu dikaitkan sama barisan Fibonacci nanti. Nah, coba sekarang aktivitas 1, masuk ke aktivitas 1 terkait dengan spiralnya ini. Kalau kita gambarkan spiralnya kan bentuknya kayak yang gimana gitu. Nah, itu apakah dia mirip dengan spiral Fibonacci? Belum tahu Pak. Belum tahu ya? Bingung. Nah, ini coba informasi golden rasio, coba di sini dibaca. Golden rasio adalah rasio istimewa yang banyak muncul pada seni, arsitektur, alam, dan lain-lain. Nilai estetisnya muncul secara alami dalam motif budaya, atau spiral emas itu sangat berkaitan dengan barisan Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Masih ingat cara mendapatkan barisan Fibonacci? Iya. Ingat gimana? 1 tambah 1 2.
duluan ya, lebih cepat dari kelas lain, makanya saya tambahkan materi pengayaan bangun rasio. Biasanya itu nggak ada, karena kalau memang masih mengejar materi wajib, biasanya nggak diajarkan. Ini cuma perkenalan aja. Nah, bangun rasio itu biasanya dilambangkan pi, bentuknya kayak ini, kecil ya. Pi sama dengan R2 tambah R1 dibagi R2. R2 itu apa? Jari-jari lingkarannya. Nah, itu dia kan sip pertanyaannya ya, bagus banget. Itu kan dia melingkar terus gitu kan, ke dalam atau anggapannya bisa kamu bayangkan melingkar keluar atau melingkar ke dalam terus gitu kan. Nah, setiap lingkaran, setiap spiralnya itu sebenarnya kan bisa dimodelkan lingkaran kayak gini contohnya. Kan dari sini ya, misalkan gini ya. Tapi ini karena ada proporsi ya, proporsi. Nah, ini sebenarnya kan ada lingkaran di sini. Ini juga ada lingkaran. Ini juga ada lingkaran sebesar ini. Ini juga ada lingkaran sebesar ini. Seperti itu maksudnya. Nah, jari-jari itu kalau dibandingkan, misalkan lingkaran ini dibandingkan dengan jari-jari lingkaran yang ini, itu nilainya akan mendekati 1,1. Dan seterusnya. Itu proporsi emas. Oke, sudah tahu informasinya ya? Kalau sudah, silakan lakukan aktivitas. Nah, sekarang kalian menjadi detektif. Apakah spiral tadi pada gambar di wayang sebelumnya merupakan hampir mendekati spiral bangun rasio? Nah, aktivitasnya bisa dikerjakan pada lembar aktivitas 1. Dikerjakan selama 30 menit. Bisa bertanya-tanya dengan temannya sebelahnya nggak apa-apa, kalau sendiri bisa juga nggak apa-apa. Silahkan dikerjakan ya. Oke, di aktivitas itu kan ada langkah-langkah ya. Kemarin itu ada perintah untuk membawa alat-alat penggaris ya. Penggaris, pensil, ballpoint, sudah itu aja sih. Oke, itu tuh menghitung aktivitasnya, menghitung ukuran-ukurannya. Oke, ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Ya ada, masih proses ya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Sudah selesai semuanya? Sudah ya? Oke, coba kalian jawab pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4. Apakah ketiga rasio tersebut cenderung stabil atau serupa? Kira-kira dapat berapa rasio? Rasio pertama dapat berapa? 1,5. Kamu 1,5? Iya. Kamu? 1,5 juga? Yang rasio kedua, cek kedua. Lingkaranmu yang kedua, rasionya berapa kira-kira? 1,5 lebih ya, sekian ya, 57 gitu ya. Oke, kalau kamu? 59 Pak. 59 gitu. Oke. Oke. Nah, oke, berarti rata-rata kira-kira 1,5, 1,6 itu ya, 5 ke atas tuh ya. Iya Pak. Nah, kalau dibandingkan dengan nilai 1,6 tadi, 1,618 golden rasio, itu mendekati nggak? Kan mendekati banget ya, kita anggap itu masih dalam rentang yang dekat 1,5 ke 1,6. Nah, coba diisikan, bandingkan setiap rasio yang telah ada itu. Pilih salah satu rasio sangat dekat. Sangat dekat itu antara 1,5 sampai 1,7. Rasio tidak terlalu dekat itu lebih luas kemungkinannya antara sampai 1,8 ya kira-kira.
dan rasio jauh. Oke. Kalau sudah selesai, tarik nafas dulu. Istirahat sebentar. Istirahat 1 menit. Gimana? Pasti pikir capek. Iya. Iya Pak, dari Pak. Iya. Soalnya ini jarang diajarkan kalian kalau terlalu pintar saja. Iya. Oke ya. Kalau sudah selesai, kita beralih ke aktivitas selanjutnya. Aktivitas 2. Melukis rasio emas. Nah, kita sekarang waktunya melukis, tapi tidak boleh melukis asal-asalan. Sebelum kita melukis, coba dilihat videonya dulu ya. Kita lihat bersama saja, wes. Saya buka. Short animation untuk membuat rasio. Dan seterusnya ya nanti. Seru banget kan? Yeay! Nah, ini. Oke, sudah ya. Sudah dilihat ya tadi videonya. Nah, sekarang boleh dikerjakan aktivitas 2. Untuk aktivitas 2 itu kalian disuruh melukis golden rasio sesuai dengan video tadi yang tadi jelaskan. Nah, untuk angka-angkanya tadi itu adalah angka-angka barisan Fibonacci. Oke, coba diperhatikan dulu kalau masih bingung. Kita tulis dulu ya, angka Fibonacci itu kita mulai dari 1 deh. 1, 1. Berarti selanjutnya 2, 3, 5, 8, 13, 21 dan seterusnya kan ya. Nah, stepnya itu adalah apa? Maksudnya satu-satu di video tadi itu adalah kita tuh membuat persegi dengan ukuran sisi 1. Nah, satu-satuan, yes. Nah, langkah berikutnya kan satu lagi kan barisannya ini. Nah, kita bisa gambarkan di samping atau di atasnya terserah. Ini saya kasih contoh di sampingnya ya. Ini kan. Nah, berlanjut terus menggambarkan persegi satuan sesuai dengan barisan geometri. Selanjutnya kan 2. Berarti kita bisa gambarkan 2 di bawahnya. Nah, menggambar persegi ini juga kita bentuk melingkar gitu ya. Anggapannya melingkar. Soalnya nanti kita tujuannya kan membuat spiralnya itu kan. 2 satuan, lalu 3, berarti 3 di sampingnya. Terus 5 tak atasnya. Kira-kira gitu ya. Terus 8, berarti 8 di kanannya. Terus 13 di bawahnya dan seterusnya gitu terus sampai semua kertasnya. Oke. Nah, untuk spiralnya berarti kita membuat bentuk seperempat lingkaran. Posisi awalnya berarti di tengah sini pusatnya. Kita buat seperempat lingkaran mengikuti perseginya. 1, 2. Ini 3 satuan seperempat lingkaran. Lanjut seperempat lingkaran. Lanjut seperempat lingkaran. Lanjut lagi seperempat lingkaran dan seterusnya itu ya. Oke. Paham? Coba dikerjakan dulu, dilakukan. Nanti kalau sudah selesai, kalian bisa menghias spiral kalian sendiri. Bisa digambar, bisa dikasih warna, atau digambar apa, bentuk apa, nggak apa-apa. Yang penting bagian spiralnya nanti ditebeli sendiri. Kalau kalian mau gambar kelinci dari spiral itu boleh, tapi spiralnya coba ditebeli lagi nanti. Oke, sudah selesai semua? Sudah ya? Sudah. Gimana hasil akhirnya? Seperti ini. Aman?
bebek ya. Jadi apanya berarti? Spiralnya jadi Jadi bagian apa? badannya. Jadi badannya. Oke. Kalau ini gambar apa? Rumah keong. Siput. Oh, oke. Oke, bagus semua. Nah, kalau sudah selesai semua, coba satu orang dilihatkan di depan, ingin tahu teman-temannya. Kayak gimana sih? Oke, Abi, keong ya, siput ya. Buat Gary. Coba. Oke, wah bagus sekali. Oh, buat kotak pertamanya itu 1 cm. Oke. 2, 3. Oke. Nah, sebentar. Ada yang buat dimulai dari setengah senti nggak ya? Tidak. Belum ada ya? Nah, sebenarnya boleh aja kalau kalian mulainya dari setengah senti. Berarti misalkan setengah senti. Berarti kotak selanjutnya kita ambil setengah senti juga ya. Berarti kotak selanjutnya berapa? 1 sip. Selanjutnya 1,5. 1,5. Selanjutnya 2,5. Nah, ini juga boleh. Ini merupakan barisan Fibonacci juga yang nantinya akan membentuk kode rasio juga. Seperti itu ya. Oke, silakan kembali. Oke. Sepertinya sudah hari ini sudah selesai semua ya aktivitasnya. Sekarang boleh dibuka gambar selanjutnya. Ada soal, sedikit soal aja. Nah, coba silakan dikerjakan semampunya aja nggak apa-apa. Kalau sudah nanti kertasnya karena itu boleh dikumpulkan lagi bersama dengan gambarnya. Kalau misal tadi gambar di luar kertas KPD boleh dijadikan satu. Oke, sudah selesai semua. Latihannya sudah dikerjakan. Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan. Boleh dikumpulkan. Iya kok. Oke. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum selesai, kita menemukan kira-kira dapat apa sih? Apakah tujuan pembelajaran ini sudah didapat? Golden rasio. Golden rasio berapa nilai? Kira-kira? 1,618 sekian. Oke, sip. Itu nilai golden rasio. Terus cara mendapatkannya tadi gimana? Rasionya cari R1 tambah R2 dibagi R2 itu sama dengan harus nilainya 1,6 itu sekian kita. Terus berarti apakah spiral tadi mendekati golden rasio? Golden rasio? Iya kan? Iya kan ya? Karena nilainya rentangnya antara 1,5 sekian gitu kan ya. Itu kita anggap mendekati lah ya, masih 1,6. Terus untuk soal-soalnya sudah dikumpulkan, sudah. Nah, manakah yang mewakili perasaan kalian hari ini? Senang lelah. Senang dan lelah. Oke, lelah gak apa-apa, soalnya memang proyek itu pasti melelahkan ya. Menggambar dan lain-lain. Oke, kalau Abi biasa aja. Lelah. Semuanya lelah, semuanya senang. No problem. Oke, sepertinya itu aja hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan ganti bab ya, bab selanjutnya setelah bab rasio selanjutnya. Coba lihat bukunya lagi, setelah itu apa? Coba dipelajari di rumah masing-masing. Oke, berakhiri pertemuan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Bapak-bapak